Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul menyerap hidupnya. Jika kita menyadari dan menghayati ada Allah yang menciptakan langit dan bumi, lalu apa yang berhak kita klaim sebagai milik kita? Semestinya kita tidak berhak memiliki apapun. Jika memiliki kesempatan untuk hidup, ini merupakan kesempatan yang tidak terkira indahnya. Tetapi perlu dipermasalahkan bagaimana sikap hidup kita. Apakah kita masih merasa memiliki sesuatu di hadapan Tuhan? Banyak orang merasa bahwa dirinya memiliki hak di hadapan Allah. Biasanya orang seperti ini memberi batasan antara yang dianggap atau diakui milik Tuhan, dilabeli milik Tuhan, dan label miliknya sendiri. Apa yang menjadi milik Tuhan biasa diberikan kepada gereja sebagai persembahan kalau itu milik Tuhan, dan itu biasanya bicara mengenai persepuluhan. Sedangkan apa yang menjadi miliknya digunakan sesuai keinginannya sendiri. Persepuluhan yang diajarkan di banyak gereja sering menjebak orang percaya pada bagian milik Tuhan dan bagian miliknya. Ada pemisahan gitu saudara, milik Tuhan dan miliknya. Dan ini membangun kesalahan yang bisa fatal. Mestinya segenap hidup kita adalah milik Tuhan, sehingga tidak ada pembagian milik, apakah milik Tuhan dan milik pribadi. Mestinya semuanya adalah milik Tuhan. Tidak boleh ada label milik siapapun. Labelnya satu saja, milik Tuhan. Sesungguhnya sebagai orang percaya kita telah ditebus sepenuhnya oleh Tuhan. Kita tidak berhak atas sejengkal pun hidup kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan demikian, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, karena kamu telah ditebus, dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jelas itu saudaraku. Jelas sekali bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jelas, ini harus dipahami dengan benar saudaraku. Jadi setiap orang yang telah ditebus Tuhan tidak berhak memiliki dirinya sendiri. Baik itu keluarga, harta, fasilitas, kehormatan, dan kesehatan. Itu dia, ya. Ini harus dipahami. Ya saudaraku, semua juga milik Tuhan. Baik itu keluarga, harta, apapun lah ya, harus kita kelola untuk kepentingan Tuhan. Seharusnya tidak ada yang disebut sebagai milikku dan milik Tuhan. Tidak ada, semua juga milik Tuhan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa kematian Yesus membawa orang percaya kepada satu kawasan baru. Kawasan tersebut adalah kawasan hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan tidak boleh disederhanakan dengan menjadi pendeta atau pelayan gereja sepenuh waktu atau full timer. Hidup bagi Tuhan juga tidak dapat dipandang secara dangkal sebagai hidup yang dipenuhi dengan kegiatan rohani seperti berdoa, datang ke gereja, dan membaca Alkitab semata-mata. Hidup bagi Tuhan merupakan kawasan yang luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan orang percaya. Dalam setiap perkataan, perbuatan, pertimbangan, keputusan, dan tindakan, seluruhnya dipersembahkan untuk kepentingan Tuhan. Untuk masuk dalam kawasan ini, setiap orang harus menyerap hidup Yesus yang tertuang dalam Injil. Menyerap hidup Yesus. Menyerap kehidupan Yesus ini berarti mengikut jejak hidup Yesus yang mengabdi tanpa batas kepada Allah. Tuhan Yesus tidak membatasi antara miliknya dan milik Bapa. Apa yang ada pada Yesus semuanya adalah milik Bapa di surga. Dalam Filipi pasal 2:6 dinyatakan bahwa
Yesus sama sekali tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus mengosongkan dirinya dan menjadi manusia sampai mati di kayu salib. Dari kehidupan Yesus ini kita melihat keterlepasan Yesus dari segala sesuatu yang dimilikinya. Artinya, ia tidak merasa bermilik. Tidak heran kalau Yesus berkata serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau Yesus berkata jual segala milikmu bagikan kepada orang miskin, tentu Yesus sendiri juga telah memberikan teladan hidup yang telah dipecahkan seperti anggur, ya, diremukkan seperti roti. Nah ini, orang seperti ini orang yang rela benar-benar tidak bermilik. Yesus telah memberi teladan, saudaraku, memberi teladan. Bagaimana memberi hidup tanpa batas bagi Allah Bapa. Ketika manusia hari ini hidup terbatas dengan Allah, Yesus memberi contoh hidup tanpa batas. Manusia biasanya membatasi, ada milik Tuhan, ada milikku. Yesus memberi contoh hidup tanpa batas. Semua dipersembahkan untuk Bapa. Yesus mengorbankan kemuliaan, bahkan nyawanya, demi kepentingan Bapa dalam menyelamatkan umat manusia. Jadi berbicara mengenai memberi hidup kepada Tuhan, bukan berapa persen yang kita harus berikan untuk pekerjaan Tuhan. Sebab segenap hidup kita ini pekerjaan Tuhan. Tubuh kita sendiri adalah milik Tuhan untuk menggenapi pekerjaannya. Bisnis, karir, pendidikan, tabungan, dan deposito kita adalah milik Tuhan semata-mata. Berbicara ini bukan berarti seluruhnya kita serahkan ke gereja, ya saudara. Seluruh fasilitas tersebut harus kita gunakan secara bijaksana dalam pimpinan Roh Kudus. Baik itu untuk menghidupi keluarga, membantu keluarga besar yang kekurangan, menolong masyarakat yang membutuhkan, atau untuk berbagai macam pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Semuanya itu harus kita lakukan dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi kita tidak membagi hidup kita dalam kapling-kapling. Ini kapling Tuhan, ini kapling saya. Tidak boleh. Tapi kita hanya menunggu komando Tuhan apa yang harus kita lakukan. Hal terpenting bukan berapa yang kita beri, tetapi apakah kita telah menyerap hidup Tuhan yang tanpa batas mengabdi kepada Bapa. Jangan sampai kita masih merasa berat atas hidup kita sendiri dengan memberi batasan antara milik kita dan milik Tuhan, saudara. Ya, jangan sampai kita merasa masih memiliki hak. Hendaknya kita melihat segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sebagai milik Tuhan yang harus kita kelola dalam pimpinan Roh Kudus, saudara. Ya, dengan ini sebenarnya kita menyerap hidup Tuhan dalam hidup kita. Kita menyerap Tuhan untuk atau di dalam hidup kita dan meneladani jejak Yesus. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan memberkati.